Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Mutiarani dengan NIM 25023110076. Jadi di sini saya akan menyampaikan studi kasus saya mengenai penimbunan minyak pada tahun 2022 menurut perspektif dua tokoh ekonomi Islam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Ras. Jadi, studi kasus ini menyoroti kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia pada awal hingga pertengahan tahun 2022. Fenomena ini diwarnai oleh praktik penimbunan oleh oknum distributor dan produsen di tengah penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, dalam pandangan Al-Ghazali, kasus ini merupakan pelanggaran etika ekonomi yang berat karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Penimbunan ini dianggap merusak kesejahteraan umum. Sementara itu, menurut pandangan Ibnu Ras, sebagai kegagalan pasar akibat ketidakadilan di mana intervensi negara melalui lembaga pengawas pasar atau Hizbah menjadi wajib untuk memaksa stok keluar dan menstabilkan harga demi keadilan. Sebelum kita masuk ke kasus minyak goreng, mari kita pahami dulu dari mana asal pemikiran ini. Banyak yang mengira ilmu ekonomi dimulai dari Bapak Adam Smith atau Bapak Kapitalisme pada abad ke-18, padahal ratusan tahun sebelumnya para sarjana muslim sudah membahas mekanisme pasar inflasi dengan sangat canggih. Nah, sejarah pemikiran ekonomi Islam dibagi menjadi 3 fase besar, yaitu yang pertama fase wahyu atau zaman Nabi dan sahabat. Ekonomi dijalankan berdasarkan praktik langsung. Lalu yang kedua yaitu fase kodifikasi atau zaman Imam Mazhab. Aturan ekonomi mulai ditulis dalam kitab fikih. Yang ketiga, fase puncak atau Golden Age pada abad ke-11 sampai ke-14 Masehi. Disinilah Al-Ghazali dan Ibnu Ras hidup. Mereka tidak hanya bicara hukum halal dan haram, tapi analisis soal ekonomi. Kenapa harga naik? Apa peran negara? Bagaimana psikologi pedagang? Jadi, teman-teman masih ingat tahun 2022 saat ibu-ibu antri panjang cuma buat dapet 1 liter minyak goreng. Saat minyak mendadak hilang, lalu muncul lagi dengan harga selangit. Nah, hari ini kita tidak cuma akan bahas kronologinya, kita coba bedah kasus penimbunan minyak ini pakai perspektif 2 pemikir besar Islam, yaitu Imam Al-Ghazali dan Ibnu Ras. Apa sih tujuan kita menelaah kasus modern ini pakai teori ratusan lalu? Jawabannya ada 2. Kita mau cek moralitasnya menurut Imam Al-Ghazali dan kita mau cek aturannya menurut Ibnu Ras. Menurut perspektif Al-Ghazali menekankan bahwa uji moral dan kemanusiaan adalah fokus yang utama. Hati nurani dan nyawa juga intinya. Tujuan pertama yang dipakai Al-Ghazali adalah menyadarkan kita bahwa bisnis itu punya hati. Al-Ghazali mengajarkan kita satu hal penting, yaitu jangan cari untung di atas penderitaan orang yang kita temukan. Minyak goreng itu kebutuhan pokok. Kalau ditimbun, orang gak bisa masak. Pedagang gorengan bangkrut, rakyat menjadi sasaran. Jadi tujuannya di kasus ini mau menegaskan bahwa penimbunan tahun 2022 itu bukan sekedar strategi bisnis yang cerdik, tapi merupakan kesejahteraan manusia. Pelakunya mematikan hak hidup banyak demi profit pribadi. Al-Ghazali melabeli ini sebagai tindakan yang haram dan tidak bermoral, dan menurut
menurut perspektif Ibnu Rashid yang berfokus pada keadilan dan peran pemerintah. Oke, kalau Al-Ghazali kan bicara soal moral ya. Tujuan kedua Ibnu Rashid adalah bicara soal hukum, dan ketegasan Ibnu Rashid mengibaratkan wasit yang adil. Beliau pakai pasar harus bebas, tapi kalau ada yang curang, wasit harus dipeliut. Fluid. Apa masalahnya? Pada tahun 2022, harga naik bukan karena alam, tapi karena ada yang main curang. Nah, tujuan untuk membenarkan intervensi pemerintah, menurut pemikiran Ibnu Rashid, ketika pasar dirusak oleh penimbun, pemerintah wajib turun tangan, entah itu menyita barangnya atau masa jual dengan harga wajar. Jadi kebijakan pemerintah mengobrak-ngabrik gudang penimbun itu sudah benar secara syariat untuk melawan kezaliman. Dan jika ditindaklanjuti, dampak dari penimbunan minyak goreng pada tahun 2022 sangat signifikan, dapat menyebabkan kelangkaan parah hingga melonjak tinggi di atas eceran tertinggi atau HET. Kepanikan konsumen, terutama UMKM dan ibu rumah tangga yang harus antri panjang, hingga gangguan pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Selain itu, memicu penegakan hukum keras, pidana penjara hingga 5 tahun atau denda sebesar 50 miliar, dan penyidikan kartel oleh KPPU terhadap produsen yang bermain harga. Selain itu, kita menggunakan kebijakan perisai untuk menetapkan harga eceran tertinggi. Nah, kebijakan perisai merupakan kebijakan yang paling fundamental untuk mengatasi kelangkaan minyak pada tahun 2022. Dengan peraturannya Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022 yang isinya pemerintah mematok harga minyak goreng curah sebesar 11.500, dan untuk kemasan sederhana sebesar 13.500, dan untuk kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Apa sih tujuan kebijakan perisai bagi konsumen? Agar tidak tercekik harga pasar dunia CPO yang sedang gila-gilaan. Logikanya, jika harga dipatok pemerintah di semua tempat secara teoris spekulan tidak punya celah untuk memainkan harga, mereka tidak bisa menimbun barang untuk dijual mahal nanti karena jualnya sudah dikunci di di rupiah 14.000. Yang kedua yaitu menggunakan kebijakan supply. Menurut Domestic Basket Obligation dan DBO, karena pengusaha sawit itu lebih suka ekspor karena harga luar negeri mahal, pemerintah membuat aturan demo karena ekspor tapi wajib jual 20%. Stop menjual di dalam negeri dulu, dan untuk DPO jualnya di dalam negeri. Nggak boleh mahal-mahal, harganya kami tentukan. Tujuannya yaitu membanjiri pasar domestik dengan stok murah sehingga tidak ada kelangkaan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan pedang. Dengan menegakkan hukum, Satgas Pangan pemerintah mengarahkan Satgas Pangan perlu untuk melakukan tindak gudang. Tujuannya membongkar praktik ikhtiar atau penimbunan secara fisik. Jika ada gudang yang penuh tapi pasar kosong, barang disita dan langsung diguyur ke pasar. Meskipun kebijakan ini niatnya mulia, melindungi rakyat, tetapi kebijakan ini mengalami kegagalan transmisi di lapangan yang justru memicu kepanikan, panik buying. Yang pertama yaitu diseparatis harga perekonomian. Harga asli minyak saat itu sekitar 20 rupiah, tapi dipaksa dijual sebesar 14 rupiah. Akibatnya
produsen enggan menyuplai barang ke retail karena merasa rugi atau margin terlalu tipis. Barang jadi gaib, hilang, dan pasaran bisa memicu panic buying, yaitu masyarakat menjadi panik karena melihat rak supermarket kosong. Dalam psikologi ekonomi, kelangkaan memicu rasa takut. Dengan adanya stok sedikit, orang langsung beli sebanyak-banyaknya, dan itu merupakan menimbun tapi di level rumah tangga karena takut barang akan hilang lagi. Lalu yang menurut pemikiran Ibnu Rushd, yaitu munculnya pasar gelap karena di toko resmi seperti Indomaret, Alfamaret yang menjual stok timbunan dengan harga tinggi, biasanya oknum nakal menahan barang menunggu pemerintah mencabut aturan harga eceran tertinggi atau HET, menjualnya lewat belakang, menyebabkan bocor ke industri atau ke black market atau pasar gelap lah. Nah, berdasarkan analisis studi kasus penimbunan minyak goreng pada tahun 2022 melalui perspektif dua pemikir ekonomi Islam yang tadi, dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya yaitu krisisnya moral dan keadilan. Nah, pada kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 itu bukan sekedar fenomena ekonomi murni atau hukum alam ya, melainkan akibat kegagalan moral pelaku penggerak pasar. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, perspektif moral itu penting. Seperti contohnya kayak praktik penimbunan, ikhtikar yang terjadi tadi. Yang dilakukan oknum distributor adalah pelanggaran etika berat. Tindakan ini mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat yang sedang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Tindakan haram dan merupakan kejahatan manusia karena membuat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Dan menurut perspektif Ibnu Rushd yang berfokus pada hukum dan keadilan, terjadi kegagalan pasar akibat ketidakadilan. Oleh karena itu, pasar tidak boleh dibiarkan liar. Intervensi pemerintah melalui lembaga menjadi wajib hukumnya untuk memaksa stok keluar demi kestabilan harga dan menegakkan keadilan. Dan untuk pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pedang dan kebijakan perisai, langkah pemerintah menerapkan kebijakan perisai dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp14 dan kebijakan pedang yaitu yang Satgas Pangan dan DMO sudah sejalan dengan prinsip intervensi pasar menurut Ibnu Rushd untuk melindungi konsumen. Namun dalam pelaksananya terjadi kegagalan transmisi dan juga jarak yang terlalu jauh antara harga pasar dunia dan harga eceran tinggi yang membuat produsen enggan melepas barang. Hal ini memicu efek psikologis juga pada masyarakat, yaitu panic buying dan juga munculnya pasar gelap yang menjual di atas harga resmi dan bisa juga masuk ke industri. Nah, kesimpulannya dari studi kasus dan perspektif dua tokoh tersebut adalah di sini membuktikan bahwa pemikiran ekonomi Islam dari abad pertengahan masih sangat relevan terhadap kasus tersebut. Ekonomi yang sangat tidak cukup hanya dengan regulasi di atas kertas, tetapi memerlukan dua fondasi utama, yaitu kesadaran moral terhadap
pelaku usaha lah, utama seperti ajaran pada Imam Al-Ghazali agar tidak serakah, dan ketegasan penegakan hukum pemerintah seperti ajaran Ibnu Ras untuk memberantas kecurangan. Jika salah satu hilang, maka krisis seperti tahun 2022 akan terus berulang. Dan cukup sekian untuk penjelasan studi kasus. Izinkan saya undur diri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.